Darbul huda darbi wahabtuhu qalbi abradtuhu dauman bisyauqi wal hubbi. Darbul huda darbi wahabtuhu qalbi abradtuhu dauman bisyauqi wal hubbi. Darbul huda darbi wahabtuhu qalbi abradtuhu dauman bisyauqi wal hubbi. Darbul huda dunya tamurru fi sadri. Darbul huda dunya tamurru fi sadri. Oh, tatummulil fanni ajaib al-fikri amiruha handan wan nur wal iman. Tatummulil fanni ajaib al-fikri amiruha handan wan nur wal iman. Azabuha haya wa unsuha jinan. Azabuha haya wa unsuha jinan. Darbul huda darbi waqtuhu qalbi abradtuhu dauman bisyauqi wal hubbi. Darbul huda darbi wahabtuhu qalbi abradtuhu dauman bisyauqi wal hubbi. Darbul huda dunya tamurru fi sadri. Darbul huda dunya tamurru fi sadri. Kam sirtu fil ardi mudallala qalbi wa thartu fi amri fasahtu ya rabbi. Kam sirtu fil ardi mudallala qalbi wa thartu fi amri fasahtu ya rabbi. Absartuha Allah absartuhu qurbi. Absartu ya Allah absartuhu qurbi. Darbul huda darbi wahabtuhu qalbi abradtuhu dauman bisyauqi wal hubbi. Darbul huda darbi wahabtuhu qalbi abradtuhu dauman bisyauqi wal hubbi. Darbul huda dunya tamurru fi sadri. Darbul huda dunya tamurru fi sadri. Bushra lana nilal muna zalal ana wa falana. Bushra lana nilal muna
حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini Allah izinkan kita, Allah kumpulkan kita dalam kebaikan. Pastinya mudah-mudahan kebaikan ini mendapatkan limpahan ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini pula alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pengisi acara Isra Mi'raj, yaitu Umi Pipik Dian Irawati. Alhamdulillah, beliau dengan nama Ummu Fatimah yang diberi nama dari pemberian Hubabah Nur, istri Al-Habib Umar bin Hafiz. Biografi beliau, istri dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, tanggal lahir 26 November 1977, pendidikan terakhir D1 PMA Pendidikan Mubaligh Al-Azhar Kebayoran Pusat dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika, sosial, jurnalis, FIFA Palestina, dan kontroversi Al-Quds tahun 2010, pendiri Yayasan Rumah Yatim Fatimah Az-Zahra, founder Hijrah dan juga Community Indonesia. Insyaallah, mari kita sama-sama tadarrukan dan takhasukan hati kita, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, agar apa yang disampaikan beliau dengan tema muslimah yang dirahmati Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kosongkan hati kita, pikiran kita, agar apa yang beliau sampaikan bisa masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, dan bisa kita sama-sama amalkan insya Allah. Siap Bu? Kok kayaknya tegang ya? Alhamdulillah, biasanya ibu-ibu ya, karena bahasa saya yang agak resmi ya, jadi mohon maaf ya, jadi agak tegang-tegang dikit. Ya, hadirin rahimakumullah, biasanya ibu-ibu semuanya lihat di TV, lihat di YouTube, betul? Sekarang alhamdulillah beliau ada di tengah-tengah kita ya. Kenapa saya ngobrolnya agak lama, biar beliau ada istirahat dulu, jeda dulu sebentar ya. Nggak apa-apa ibu bosan dengan saya juga. Ya. Ya, beliau alhamdulillah mudah-mudahan nanti dengan memberikan ilmunya kepada kita, jadi duduknya kita, hadirnya kita tidak semata-mata yang mana sih Umi Pipik teh. Iya nggak Bu? Pasti banyaknya yang penasaran ya. Kita luruskan niatnya ya. Siap Bu? Siap? Ikutin saya ya, biar lurus niat kita, hati kita senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wahai Tuhanku, hanya Engkaulah yang aku cari ridhonya, dan hanya Engkaulah yang aku cinta. Ya Allah, ajarkan kami
agar terus bisa bermakrifat kepadamu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tim Hadroh yang membuat bikin hati kita sejuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Kantongnya sehat kantongnya. Tanggal muda soalnya, makanya cerah semua tuh wajahnya. Ya. Ini biasa pertanyaan basa-basi. Soalnya kenapa? Kalau Umi nggak sehat pasti nggak bisa datang ke sini ya. Iya betul. Ya, ini biasa pertanyaan orang Sunda, orang Indonesia gitu ya. Maka alhamdulillah, masya Allah dengan beliau dengan di waktu kesibukannya, alhamdulillah bisa menyempatkan ke Medland Cilengsi, jauh-jauh dari Jakarta. Tadi sudah ngisi dulu di mana Umi? Enggak, belum pagi belum. ini baru. Langsung masya Allah. Berarti spesial saudara, jadi saudara tuh ya. Spesial alhamdulillah ibu-ibu semuanya berarti untuk kita ya. Makanya tadi perjalanan lumayan ya, perjalanannya yang macet. Mohon maaf, mohon ridhonya kita di sini insya Allah hadir untuk menantikan ilmu yang akan diberikan oleh Umi. Sedikit mungkin yang ingin diketahui ya, mungkin barangkali juga dari pemirsa, jadi pemirsa ya, biasa di TV, biasa di YouTube jadinya ya. Ya, untuk jamaah semuanya, kira-kira pasti yang penasaran Umi hijrah yang luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khairillallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina zalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillahi adada ma baina zalik. Alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama. La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah adada ma baina zalik. La ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama. Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard. Allahu akbar adada ma baina zalik. Allahu akbar adada ma huwa khaliq. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma khalaqa fis sama. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma khalaqa fil ard. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma baina zalik. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Adada kulli daru alfamara. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman bidaini wa bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daru alfamara. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah dengan nikmat sehat iman Islam yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan anugerah Allah ini kita bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Ketika dikasih sehat, jaga badan kita, dijaga dari maksiat ya. Manfaatkan sehat yang Allah berikan dengan amal ibadah, karena kalau sudah mati kita nggak bisa amal ibadah lagi. Betul nggak? Ya kalau keluarga kita ingat sama kita,
selalu ngirimin doa buat kita, anak-anak kita ingat sama kita. Kalau enggak, maka kita sendiri yang butuh sekali untuk segala amal-amal ibadah yang kita lakukan untuk diri kita, nyelamatin akhirat kita. Dengan nikmat iman, rawat iman kita. Walaupun imannya manusia itu kayak gimana Bu, iman manusia? Naik turun. Hari ini naik apa turun? Enggak naik turun enggak? Oh. Ya, iman manusia naik turun. Ya, kalau punya masalah, kadang imannya nih ada yang turun, ada yang putus asa dengan rahmat Allah, ada yang makin kenceng dengan ketika diuji, dia makin kenceng imannya, dia makin dekat dengan Allah. Ada sebagian orang yang ketika dikasih ujian, imannya turun, dia semakin jauh dari Allah. Maka supaya kita terus bisa merasakan bagaimana manisnya iman, tetap tawakal kepada Allah, tetap yakini bahwa Allah maha segalanya, Allah yang maha mengatur jalan hidup dunianya kita. Udah diatur sama Allah, kita nggak usah ikut campur sama aturannya Allah. Kita cuma jalani, nikmati, ridho, tawakal, sabar, udah itu aja ya. Maka ini yang akan mempermudah jalan hidupnya kita. Allah ridho sama kita. Alhamdulillah, sholawat dan salam untuk manusia mulia, kekasih Allah, pemimpin umat yang kelak kasih syafaat buat kita, Nabiullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat yang tercurah untuk beliau, kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau, kelak kita di mizan mendapatkan pertolongan beliau, kelak kita di sirat mendapatkan pertolongan beliau. Bahkan kita bisa sama-sama masuk surga Firdaus bersama beliau, bisa menatap wajah beliau, dan di dunia kita dicintai sama beliau. Karena kalau kita ini dijafa sama Rasulullah Bu, ya Allah sakitnya kayak apa coba. Dijafa itu dicuekin sama Rasul, dicampakkan. Ibu dicuekin sama suami enak gak? Hah? Dicuekin sama anak enak gak? Enggak. Apalagi ini dijafa sama kekasih, sama jantung hatinya kita nih, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya kita enggak dicampakkan, enggak dicuekin sama Rasulullah, cintai yang mendatangkan kecintaan Allah. Karena Allah cinta sama kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya, ketika Allah mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita pengen dicintai oleh Allah, maka cintai juga kekasihnya. Karena kalau namanya cinta itu satu paket ibu-ibu ya. Contoh nih, ibu cinta sama suami, cinta enggak Bu? Cinta enggak nih? Kok jawabnya kayak ragu-ragu gitu sih? Bingung saya nih. Diragukan nih kayaknya cintanya. Ah? Cinta enggak sama yang embeb, cinta enggak? Oh sayang bukan cinta, itu jawaban yang oke, yang banget. Karena cintanya kita ini buat Allah dan Rasulullah. Kalau buat manusia nih sayang aja udah. Karena enggak ada cintanya manusia yang cintanya dibawa sampai yaumil qiyamah terkecuali cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita nih pengen dicintai sama Allah, jalannya mudah Bu. Cintai kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya harus paket, satu paket. Kalau kita mencintai Allah, kita harus cinta dengan kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta sama Allah, segala yang diperintahkan oleh Allah ya dikerjain. Kalau enggak ya berarti cintanya kita dusta. Ibu cinta sama suami, cinta enggak? Bilangnya cinta, tapi kalau ngelawan terus, kira-kira ini bener gak nih cintanya, sayangnya bener gak nih?
katanya sayang, tapi ngelawan terus sama suami, sayangnya dusta. Begitu juga kita sebagai seorang hamba, ketika kita cinta kepada Allah, maka tunjukkan cintanya kita dengan apa? Taat kepada Allah, takwa. Segala hal perintah Allah kita kerjakan, yang dilarang kita jauhi. Itu cinta namanya, cinta yang mendatangkan kecintaan lagi. Dan kalau kita cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus mengikuti jalannya beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jikalau mereka benar-benar mencintaiku, katakan jikalau benar-benar mencintai Allah, ikuti. Siapa yang harus diikuti, Bu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pengantar rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan, menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Kalau kita pengen dapat rahmatnya Allah, maka ikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyenengin baginda Nabi mah, Bu, gampang banget, Bu. Nyenengin mah gampang. Ikuti apa yang beliau kerjakan, ikuti apa yang beliau ajarkan, sunnahnya kerjain. Banyak sholawat untuk beliau, kan gitu. Akhlaknya dijaga, berkasih sayang kepada sesama umat, kan gitu. Ini jadi kalau kita pengen dapat cintanya Allah, cintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, menjawab pertanyaan ustazah. Ya, apa tadi ustazah, jadi lupa saya yang tanyanya. Motivasi. Oh, motivasi hijrah ya. Ya. Tentang hijrah, kenapa saya hijrah gitu ya, meninggalkan. Hijrahnya yang luar biasa. Oh, belum. Hijrah itu nggak berhenti sampai di sini saja, Bu. Hijrah itu bukan cuma hanya berganti pakaian saja. Gampang banget kalau besok mau pakai cadar, banyak loh yang dijual cadar. Tanah Abang, Tamrin City banyak. Besok mau pakai jilbab, ganti jilbab, banyak tuh dijual. Mau yang ada kembangnya ada tuh model jilbab. Mau yang panjang banget udah kayak spray kalau dipakai ada noh. Ya. Mau yang modelnya dililit-lilit ada juga. Ya, tetapi hijrah bukan sebatas pakaian kita saja. Hijrah itu sampai detik ini, bahkan sampai kita menemui ajal kita, kita setiap hari hijrah. Apa sih hijrah? Meninggalkan hal-hal yang mudorot buat kita, yang banyak gak manfaatnya, banyak mudorotnya, hal-hal yang gak disukai oleh Allah. Hijrah tuh berarti hijrah itu menjadikan diri kita lebih baik dari kita yang kemarin, yang dulu bahkan, kan gitu. Hijrah itu untuk menjadikan diri kita lebih baik, tapi bukan menjadikan diri kita merasa paling baik dari orang lain. Karena banyak orang yang hijrah, dia merasa lebih baik dari amalannya, dia merasa lebih baik dari sunnahnya. Pengajian dia mah nggak sunnah, udah tinggalin aja. Yang ngomong begitu orang yang udah hijrah. Pengajian mereka mah nggak sunnah, kita cari pengajian sunnah aja, kan gitu. Nggak paham arti sunnah itu apa sih. Bukan berarti kita terus tidak duduk di pengajian seperti ini dianggap gak sunnah misalkan, padahal kita hari-hari mengerjakan sunnah. Kita kalau wudhu 3 kali sunnah atau enggak, Bu? Wajibnya cuma berapa? Sekali. Tapi begitu 3 kali kita udah ngerjain sunnah. Kata siapa kita nggak cinta sunnah? Kata siapa kita nggak ngerjain sunnah, kan gitu ya.
Maka orang yang hijrah itu dia akan hijrah semua-muanya. Matanya dibawa ke jalur takwa, bukan jalur maksiat. Nggak mau lagi tuh orang yang hijrah melihat orang buruk sangka, merendahkan orang dengan matanya. Matanya julid. Ibu-ibu tahu nggak mata julid tuh kayak gimana sih? Ada yang bisa nyontohin nggak? Maju ke depan, saya kasih hadiah MS Glow tuh. Oh, Masya Allah. Aduh. Contohin mata julid kayak gimana, coba sok maju satu, nggak termasuk buat panitia. Boleh yang sebelah sana tadi. Yang Umi Boleh yuk yang berani julid. Ayo, boleh lah. Umi ada dua nih, Umi jadikan dua Mi yang maju Mi. Kayaknya kalau yang pakai cadar nggak pantas nih julid ya. Ini mah modus kayaknya. Masya Allah. Ini mah modus, bukan ingin julinya ya, iya kami ya. Soalnya nggak pantas ya kalau dari ini ya, Masya Allah. Ini adalah Umi Fabiza ya. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Nah, ya. Siapa dulu nih yang mau julid? Yang di belakang kiri ya. Gini aja deh, karena yang maju 2 orang. Hadap sini Bu, biar kelihatan semuanya tuh. Yang kanan kiri kelihatan. Boleh di sebelah sini. Yang jadi model dijulitin yang pakai cadar. Karena saya biasa dijulitin sama orang Bu. Jadi ya pakai cadar aja. Biasa orang pakai cadar tuh banyak dijulitin sama orang. Nah ya. Yang tukang julid dia. Ya, kita Aduh saya di tengah-tengah yang dijulitin jadinya. dia penilainya. Oh iya benar. Ya Bu ya, kalau gitu kita lihat adegan julid hari ini. Sok dari sini dulu. Si Teteh jalan dari sini. Terus pemeran julidnya bereaksi. Yuk, sok silakan. Mangga. Oh ini diajarin saudara, diajarin kita entertain ya. Coba kameranya Masya Allah fokus sama ke Umi Bibik matanya. ahlinya ya. Siap kamera. Kameranya action. fokus ke matanya ya. Aduh Masya Allah. Aduh. Bisa banget ya Masya Allah. Bu, yang sebelah sini yang nilai. Udah julid belum? Belum katanya. Belum katanya. Kurang julid. Memang lemah lembut karakternya Bu, nggak cocok buat yang julid. Ya, kan tadi sebelah sini belum lihat, praktekin lagi sok, coba Ibu lewat lagi. Ya, dilihatin Bu ya, fokus ya. Kan matanya Siap. suruh julid, mata Kamera, julid kayak action, gimana ya. sih mata julid? Sok mangga. Aduh. Aduh Masya Allah. Gimana Bu? Oke katanya. Ada yang oke ada yang belum, itu penasaran ya. Hati-hati tuh mata lepas ya. Saking julidnya. Kalau gitu kita kasih hadiah deh buat Masya Allah. buat yang julid. Barakallah. Baik, terima kasih banyak. Barakallah. Ya. Barakallah insyaallah. Jangan dicontoh ya, Bu. Masya Allah. Itu mata julid Bu. Mata julid itu alis sama alis kayak Shinchan. Alis sama alis nyatu tuh mata julid. Kalau orang ngeliatin julid begitu Bu. Ya kayak tadi ngelirik atas bawah atas bawah. Jangan dicontoh jangan. Takut lepas tuh mata. Nah ini. Maka kalau orang yang hijrah dia akan jaga matanya. Matanya baik sangka, mau tetangga itu ahli gibah ya, begitu datang kajian dia duduk paling depan, mata kita nggak kayak tadi ngeliatin atas bawah ya, pakaiannya nih kredit kayaknya udah lunas belum ya, diliatin atasnya KW nih gitu, enggak ya, itu baru matanya udah bahagia aja, senyum kan, orang kalau mata senyum tuh kelihatan Bu, bener nggak? Begitu duduk mulutnya juga nggak boleh julid. Tadi mata julid, sekarang mulut julid. Ada yang mau nyontohin mulut julid? Ayo kamu maju. Ya, ayo sini. Anak muda deh sini. Mana coba? Yang sebelah mana? Ini mah ada yang modus juga sekalian ini mah kayaknya pengen dekat Umi Bibik nih. Ada masih ada nggak hadiahnya? Ada 2 lagi. Masih ada 2 sini. lagi. Ayo.
Sini itu yang di belakang tadi udah berdiri siapa? Itu yang kerudung coklat tadi udah Yang berdiri. mulutnya julid. Sini boleh. Sini Neng, maju sini. Nah, boleh. Sini. Ya udah berdiri katanya, soalnya kata Umi harus anak muda. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, sini satu lagi. Ya. Inilah model-model mulut julid. Tapi nanti jangan Tapi dipraktekin cantik. ya. Masya Allah cantik-cantik tapi Yami ya. Julid tadi tapi pegang tasbih coba. Habis julid istighfar. Ya. Gimana sih orang julid tuh kayak gimana, coba kamu jadi modelnya dijulitin sama dia. Nah, tapi kayaknya dia nggak pantas julid deh. Nggak apa-apa, ini contoh doang. Datang dulu dari ini Neng. Nah, kamu misalkan nih, kamu senengnya ngomongin orang aja. Tiba-tiba kamu datang ngaji, duduk paling depannya saya. Nah, terus dia ahli julid. Ya, coba sok praktekin. Tumben-tumbenan banget nih orang. Tiba-tiba ngaji. Serupan apaan? Udah taubat, dia udah taubat. Kemarin masih gibah sama saya. Tiba-tiba udah ngaji aja. Kayak nggak mungkin banget. Nyari perhatian kali ya sama Habibnya. Sama siapanya? Habib. Sama Habibnya. Aduh, ini apa korban Habib apa gimana nih? Ya Allah, hadiahnya Neng. Nah, itu Bu. Padahal udah hijrah, tapi mulutnya julid ketika ngelihat tetangga yang biasanya ngomongin orang aja. Tiba-tiba tetangga itu datang ngaji, duduk di depan. Tumben banget dia ngaji. Tuh kata dia tadi tuh. Yang sebelahnya ikutan julid, udah tobat kali dia, kan gitu ya, Bu ya. Maka orang yang hijrah dia akan jaga. Apapun yang dilihat dia jadikan takwa sama ke Allah. Dia kembalikan takwa. Itu hijrah. Tangannya hijrah, semuanya hijrah, bukan hanya sebatas ganti baju saja. Karena baju saya juga, cadar saya belum jaminan diri saya masuk surga, Bu. Emang kita sudah dijamin masuk surga? Sudah dijamin belum masuk surga? Kita semua sedang on the way, Bu. Bener nggak? Kita semua sedang on the way, tapi on the way-nya jangan lama-lama. Kan kalau on the way-nya perempuan tuh begitu. Ditanya janjian sama temen, di mana? Udah on the way, padahal masih benerin alis. Ya. Jadi kita semua sedang on the way menuju pengennya masuk surga, kan gitu. Tujuan kita surga. Dalam proses perjalanan kita ke sana harus terus belajar jadi baik, makin baik, lebih baik, kan gitu. Ini hijrah. Nggak stuck di sini terus sudah merasa baik dan paling baik, enggak. Kalau orang sudah hijrah nggak mau jadi panitia masuk surga, Bu. Ya, karena di luar sana banyak banget panitia masuk surga. Nah, maka hijrah. Lalu apa yang memotivasi saya ketika saya hijrah totalitas? Karena saya punya prinsip, kalau saya mengerjakan sesuatu yang baik, saya nggak mau setengah-setengah. Yang menurut saya baik, yang menurut Allah baik, saya nggak mau setengah-setengah hijrah. Kan gitu. Bukan hanya menutup sampai di titik ini, enggak, terus proses ini, proses sebuah ketakwaan, kewajiban saja. Kan menutup aurat wajib hukumnya. Memakai cadar pun ada sebagian ulama mengatakan wajib, ada sebagian ulama mengatakan sunnah. Terserah kitanya mau ambil yang mana, kan gitu. Tetapi ketika hubungan dengan Allahnya, habliminallahnya ini yang semakin terus harus seperti itu. Allah lagi, kan gitu. Ya, pengen dapat sampai di titik dapat cintanya Allah. Kan kalau kita udah dicintai Allah nih, Bu, jalannya nih mudah banget.
buat kita istiqomah ya, buat kita jaga diri kita. Ini saya orangnya begitu, nggak mau setengah-setengah. Apa yang mendasari saya sampai saya mau hijrah? Saya takut mati, Bu. Saya takut besok saya mati, saya nggak bawa bekal yang banyak. Karena kematian menjadi pelajaran buat saya, ibroh. Dan mati itu nggak nunggu tua dulu, Bu. Yang muda juga mati, bener gak? Mati nggak nunggu sakit dulu, yang sehat juga mati. Contohnya di depan mata saya ketika itu suami saya sendiri masih sehat, nggak sakit, masih muda, 40 tahun waktu itu umurnya, mati, Bu. Kan gitu. Yang saya mungkin mengiranya saya bisa sampai kakek-kakek, nenek-nenek, tetapi jalan kematian kita semuanya ini rahasia Allah. Tujuannya sama semuanya, semua bakalan kembali ke Allah, semua bakalan mati. Bener gak, Bu? Tapi waktunya kapan Ibu tahu gak? Ibu tahu kapan Ibu mati? Gak ada yang tahu ya. Kematian rahasia Allah. Bisa besok, lusa, minggu depan, tahun depan, bulan depan. Bisa Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Ibu duluan. Sama aja itu, Umi. Podo wae, Umi. Ya, nggak ada yang tahu. Maka ini kematian menjadi ibroh. Ya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, orang yang cerdas itu orang yang mengumpulkan bekal kehidupan setelah kematiannya. Dia mengumpulkan bekal di dunia untuk bekal kehidupan setelah kematiannya. Berarti yang dia butuhkan, yang dia kumpulkan itu bekal akhiratnya, Bu. Amal solehnya, bukan bekal di dunianya, hartanya yang dia simpen terus tapi tidak mau sedekah. Ini pelit namanya. Kan gitu. Maka kematian yang menjadi motivasi saya. Untuk saya, ya Allah, seandainya besok saya juga mati, gimana? Sedangkan perjalanan setelah kematian itu panjang, Bu. Kita perjalanan di dunia singkat, gak ada yang tahu kapan kita mati, bisa besok, lusa, gak ada yang tahu. Tapi perjalanan di dalam kubur, kematian itu perjalanannya panjang. Orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka orang-orang yang soleh, mereka kepengennya buru-buru kiamat, Bu. Nah kita nih, semoga kita nggak sampai ngerasain kiamat ya. Kan gitu. Ulama-ulama soleh itu nggak kepengen ngerasain kiamat, nggak mau, Bu. Mereka kepengennya semakin lama hidup di dunia semakin banyak dosa, kan gitu. Pengennya buru-buru kembali ke Allah. Kembali ke Allahnya dengan amal soleh, kalau para ulama-ulama yang soleh, kan gitu. Perjalanan setelah kematian panjang. Namanya perjalanan jauh, berarti kita harus bawa bekal yang banyak. Itu semua orang tujuannya sama, pulang ke Allah. Cuma pulangnya yang beda-beda. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Kita semua pasti pengennya pulang dalam keadaan husnul khotimah. Tujuannya sama, semuanya pulang ke Allah, cuma pulangnya yang beda-beda. Ada pulang yang ditunggu. Kepulangan yang ditunggu berarti Allah tuh memang benar-benar nunggu. Kepulangan yang selamat. Kita pulang dari sini, Bu, ketemu suami cuek aja, nggak nungguin kita, nanya juga enggak enak kan pastinya, kan gitu. Semua tujuannya sama, pulang. Di dunia kendaraan kita beda-beda, Bu. Ada yang datang ke sini pakai mobil Jaguar, ada yang di dunia punya mobil Mercy, ada yang di dunia punya mobil Alphard, ada yang di dunia mobilnya panjang banget, pintunya 2, kacanya 30. Hah? Iya, bis. Yang setiap hari naik bis ada juga. Kendaraan kita di dunia beda-beda, tetapi ketika pulang kepada Allah, mau orang kaya, mau presiden, mau menteri, kendaraan pulangnya apa, Bu? Keranda. Ukurannya juga segitu, Bu.
Bukan berarti dia presiden ukuran kerandanya digedein gitu, enggak. Segitu ukurannya, itu kendaraan terakhirnya. Kita, rumah kita boleh beda di dunia. Ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat. Ada yang rumahnya tipenya SSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjoran aja susah. Ya Bu ya. Beda-beda rumahnya. Tetapi lihat, ketika semua kembali kepada Allah, rumahnya sama Bu, betul. Ukurannya juga segitu-gitunya. Papannya pun juga sama, gak dilebihi ukuran papannya. Model papannya juga gitu, gak ada ukirannya. Tanahnya juga sama. Gak ada tuh mentang-mentang presiden atau orang kaya yang punya duit, saya mau dong tanah saya nih, kuburan saya digedein segede kamar saya. Gak ada Bu, ukurannya cuma segitu juga. Tetapi yang membedakan apa Bu? Suasana di dalam rumah tersebut. Walaupun sempit kuburan kita, ada orang di dalamnya ngerasa kuburannya tuh udah kayak rumah, kamarnya sendiri gede banget. Berarti dengan apa itu Bu dicarinya? Amal soleh. Ada yang kuburannya memang gelap banget, tetapi di dalamnya merasa terang, pakai AC. Karena apa Bu? Amal solehnya. Tapi ketika di dunia, walaupun tuh rumah segede alaihi, tapi rumah kayak neraka aja. Kenapa? Karena tidak ada amal soleh. Maka ini yang memotivasi saya. Ketika saya nanti kembali, ya, yang 2 meninggalkan saya, yang 1 yang nemenin saya. Ketika saya di dalam, anak-anak saya ninggalin saya, ya, harta saya ninggalin saya, yang nemenin saya siapa? Amal soleh saya. Maka rugi. Takut banget saya mati, kalau besok saya mati, saya belum banyak amalnya Bu. Hubungan saya dengan Allah nggak baik, takut Bu. Ini, maka ini yang memotivasi saya meninggalkan. Dulu saya mah Bu, istilahnya ya Allah, kalau mau sombong semua juga saya udah pernah dapat. Punya suami ganteng katanya, kata orang. Kata Umi gimana? Ganteng juga lah. Kalau nggak ganteng ya. Kan gitu. Ganteng itu relatif Bu. Kalau ganteng tapi nyakitin mulu buat apa? Betul? Nah, kita cari yang agamanya baik, yang soleh. Ini anak-anak ya pada jomblo-jomblo, nih mana jomblo, nih mana jomblo. Yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Saya lagi cari mantu nih, beneran. Langsung rame. Aduh, Masya Allah. Buat anak saya Bizar nih, cepetan. Kalau Bilal masih jauh lah, dia masih di Tarim soalnya, masih sekolah 3 tahun di Tarim di Kayaknya Hadromaut. sebelum ke yang lain Mi, ada saya juga punya gadis Mi. Saya juga punya gadis Mi. Kirain ibu gadis. Bukan saya. Bukan saya. Ya, ketika ada yang meminang, ada yang suka, yang dilihat agamanya dulu, jangan gantengnya dulu, udah. Agamanya baik, ya kan gitu. Ya, dia memuliakan gitu. Ganteng mah gampang bisa dirubah, bener nggak? Banyak no di Korea sono. Tinggal dirubah kalau punya duit. Tapi jangan ya, nauzubillah min zalik. Ini. Maka kalau saya mau sombong, saya semua dulu udah punya Bu. Popularitas ada dulu. Ya, punya suami diidolain orang-orang. Dari yang ABG sampai nenek-nenek seneng semua. Ya, sampai pusing istrinya. Tiap hari harus nerima curhatan. Ada yang salah kaprah memaknai curhat. Kan gitu ya. Nah, punya popularitas, punya rumah mewah, anak lucu-lucu, dikenal orang. Kurang apa coba Bu? Kurang apa? Kan gitu. Tapi ternyata buat Allah mudah sekali untuk mengambil itu semuanya yang katanya itu milik saya. Ya, suami milik saya. Allah cemburu, diambil Bu. Mau dia masih muda, ya itu haknya Allah, diambil dengan caranya Allah. Kecelakaan,
kan gitu. Kalau saya baik sangka, beliau begitu tabrakan jatuh, ruhnya sudah landing, sudah take off duluan sebelum landing, ya, ruhnya udah take off duluan sebelum kendaraannya itu jatuh. Kan gitu. Semua punya, tapi begitu kita merasa memiliki semua urusan dunia, kita merasa itu milik saya, merasa miliki suami, Allah cemburu, diambil dengan cara Allah, dan ternyata wajar milik Allah. Dunia tempat perpisahan yang wajar, Bu. Dunia tempat perpisahan yang wajar. Semua bakalan berpisah, mau suami dulu istri belakangan, atau istri dulu suami belakangan, atau anak dulu, semua berpisah. Kita misah dengan anak kita mondok, pisah di dunia, wajar. Tapi jangan sampai kita berpisah yang gak wajar. Suami di surga, istri di neraka, pisah, Bu. Ngapain berumah tangga kalau pisah? Atau kebalikannya, istri di surga, suami di neraka, pisah yang gak wajar. Ngapain berumah tangga? Tujuannya untuk apa? Kalau gak bisa sama-sama di surga, maka masuk surganya jangan sendiri-sendiri. Masuk surga sekeluarga. Dengan apa? Ketaatan kita ketika kita berumah tangga. Anak-anak di surga, orang tuanya pada di neraka, pisah, ngapain? Kan gitu. Maka supaya kita tidak mengalami perpisahan yang gak wajar ini, warningnya dari Allah, kerjain. Allah udah ingetin sama kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini Allah udah diingetin kita. Dunia nyata, ya, kita masih tinggal di dunia. Akhirat jangan lupa, akhirat juga nyata. Ada surga, ada neraka, dan kita belum dijamin masuk surga. Tapi dengan diri kita manusia yang banyak banget dosanya, ya, hari ini taat, besok maksiat, nggak tahu kita akan diletakkan sama Allah di mana. Tetapi ini nyata. Maka apa yang harus kita lakukan ketika seorang suami baca ayat ini? Jagalah dirimu, hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jaga dirimu, oh diri saya sebagai seorang suami. Kan nih suami yang lagi baca ayat ini, At-Tahrim ayat 6. Jaga dirimu, oh diri saya sebagai seorang suami. Apa yang harus dijaga dari seorang suami? Taatnya sama Allah, takutnya sama Allah. Semua yang dia punya di dunia bukan milik dia. Istrinya bukan milik dia. Suami hanya dititipi sama Allah. Seorang perempuan yang harus dimuliakan, yang harus ditemani dalam taatnya. Tugasnya seorang suami menemani istri, memuliakan, bukan menyakiti, kan gitu. Bukan melalaikan, bukan memperbudak istri. Habli minallahnya dijalankan seorang suami. Kalau seorang suami udah takut sama Allah, seorang suami juga takut ketika istrinya keluar rumah nggak pakai jilbab. Bakalan ditegur sama suaminya, mah, sayangku, bidadariku, cucuin. Dipanggilnya apa, Bu, sama suami? Panggilnya apa? Bebek. Boy, canggih. Orang Cilengsi dipanggil bebek. Ayang beb ya, ayang beb, sayang, Humairohku, ya, pipi yang kemerah-merahan. Itu kalau keluar rumah tolong dong auratnya ditutup sayang, itu kan auratnya punyaku. Itu suami yang baik, ngingetin istrinya, istri jangan marah. Alah, situ aja sholatnya masih bolong-bolong, sok-sokan nyuruh saya. Gak boleh, Bu. Ada istri yang begitu? Ada? Ada. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bu, katanya mau jadi bidadari surga. Bidadari surga mah gak pernah ngotot kalau ngomong.
Bidadari surga mah nggak pernah cemberut, nggak pernah ngomel-ngomel. Bidadari surga mah kalau dilihat senyum. Mau punya duit nggak punya duit, dilihat sama suami senyum, Bu. Ya, kan gitu itu bidadari surga. Ya, karena bidadari surga di sana tuh cantik-cantik. Nah, ibu nanti lebih cantik dari bidadari surga. Dengan apa? Dengan kesalihannya ibu hingga membuat bidadari surga itu cemburu sama wanita dunia, karena wanita dunia taat sama suami, karena wanita dunia sholat, karena wanita dunia zikir, wanita dunia puasa, wanita dunia menjaga wudhu, kan gitu. Wanita dunia menutup aurat. Ini yang membuat bidadari surga cemburu sama kita. Maka bikin tuh suami itu senengin matanya suami, senengin hatinya suami, ibu. Jangan sampai nih suami tiap pulang lihat istrinya cemberut aja, ngomel aja. Jangan sampai depan pintu nanti suaminya dalam hati ngedoa, ya Allah di surga nanti jangan sama dia lagi ya Allah. Ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Nah, jadi bidadari surga buat suami. Semua udah punya, Bu. Rumah mewah ada. Tapi ketika saya mengejar dunia, merasa memiliki, akhirnya Allah ambil satu-satu. Suami diambil, takut banget, iya. Ya Allah, kenapa dia ya Allah? Kan dia masih muda ya Allah. Nanti saya cari nafkahnya gimana? Anak saya masih kecil-kecil. Saya kerja apa ya Allah? Nanya sama Allah. Kenapa saya sih Allah? Why me? Kata Allah, why not? Nah, kata Allah, kenapa enggak? Haknya Allah, kita milik Allah. Padahal semua bakalan diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiri sabirin. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, jiwa, buah-buahan. Tetapi Allah katakan wa basyiri sabirin, sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Buat orang yang sabar akan ada kabar gembira dari Allah, Bu. Gak mungkin Allah ambil, gak mungkin Allah kasih kesusahan kita, Allah gak akan kasih kemudahan, itu gak mungkin. Asal jalannya kita mau taat, takwa. Karena takwa yang memudahkan jalannya kita. Orang-orang yang bertakwa mendapatkan berkah dari Allah. Orang-orang yang bertakwa mendapatkan hadiah dari Allah, berkah satu. Hidupnya dipenuhi dengan keberkahan. Berkah itu apa? Menurut Imam Ghazali, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Banyak banget didatangkan kebaikan sama Allah. Orang yang takwa. Orang yang takwa diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Orang yang bertakwa sama Allah dimudahkan urusan dunianya. Orang yang bertakwa sama Allah diberikan surga, diangkat derajatnya, diberikan surga tertinggi. Surat Al-Furqan tuh ayat 75. Kan gitu jalannya takwa, Bu. Begitu udah kehilangan suami, oh iya suami milik Allah. Gak lama diuji lagi, bener gak nih? Kata Allah nih, ya, ketika suami meninggal, oh saya jor-joran, Bu, ngejar dunianya tuh nggak capek-capek. Semua dikejar, main film, main sinetron, nyanyi juga, jadi model juga, jadi ibu rumah tangga juga. Semua buat apa? Cuan. Tahu cuan, Bu? Apa tuh? Duit. Semua buat duit. Anak saya 4, masih kecil-kecil, saya harus nyekolahin dia, semuanya. Sampai anak saya Abizar tuh ngerasa kasihan sama saya, bolak-balik panting tulang sendiri, udah menak kurus emaknya. Ya Bu ya. Akhirnya dia lebih memilih, dia nggak mau sekolah, keluar, putus sekolah, ya sengaja bolos mulu. Sampai orang tuanya dipanggil, Uminya dipanggil sama kepala sekolah. Umi, Abizar nggak sekolah. Lah tadi cium tangan sama saya di rumah. Oh ini anak bener-bener nih. Ya Bu ya.
Ternyata dia kerja, dia berusaha seperti itu supaya dikeluarin dari sekolah. Akhirnya dia bisa kerja. Buat apa? Cuma buat bantuin saya. Ini dulu semua saya kejar, Bu, ya, sampai akhirnya lihat 2014 ketika Allah cemburu lagi, Allah uji, Allah berikan teguran yang dahsyat ketika rumah saya terbakar. Walaupun ada yang ngebakar tuh, nah, nggak tahu motifnya apa. Ketika rumah saya terbakar, saya terjebak dengan anak-anak yang masih kecil-kecil. Usia anak saya Adiba nomor 1 aja saat itu baru 12 tahun. Ketika terbakar rumah itu, terkepung semuanya di dalam rumah, api di mana-mana, nggak bisa keluar. Saya cuma mikir saat itu, ya Allah, mati nih saya nih, udah nggak selamat deh saya sama anak-anak saya, mati saya semuanya nih. Ini pikiran saya manusia, nggak mungkin nih saya selamat nih, ya Allah, selesai. Nggak ada yang nolongin, di mana-mana api, gelap sekali, sesak nafas. Tapi disitulah Allah dekat, Bu. Kalau kita bertanya Allah di mana, Allah sedekat urat nadinya kita. Disitulah Allah tunjukkan bahwa Allah itu dekat. Cuma Allah yang bisa nolong ketika itu. Kalau bukan Allah yang nolongin saya, siapa, Bu? Kalau bukan Allah yang nyelamatin saya, kepengin saya selamat sama anak-anak saya untuk mencoba hidup baru, mulai dari nol lagi, siapa, Bu? Tetangga gak ada, malam itu teriak-teriak gak ada yang keluar karena semua sedang asik tidur. Kompleks saya dulu di daerah Rempoa, gede-gede rumahnya, jadi nggak mungkin teriak-teriak itu denger. Akhirnya kenapa? Merembet-merembet kamar anak-anak sendiri, udah panas, kejatuhan api lagi, sesek nafas, ya, yang dilihat cuma cahaya api. Punya rasa, dikasih rasa nih kayak ngerembet-ngerembet. Anak-anak nyelamatin satu-satu, bawa keluar, akhirnya loncat dari lantai 2 ke lantai 1. Siapa yang nyelamatin kalau bukan Allah? Di situ saya menangis, ya Allah, Engkau baik sekali. Buat Allah bisa aja ketika itu saya sama anak-anak semua habis, mati semua, Bu. Tapi lihat, Allah itu gak akan pernah ninggalin kita, Bu. Sesusah-susahnya kita, sebutuh-butuhnya kita, Allah yang lebih tahu buat nolongin kita, buat mengangkat kesusahan kita, buat mengangkat derajat kita. Allah paling tahu. Yang menurut saya logikanya nih, aduh saya nggak selamat nih, mati saya sama anak-anak saya nih, nggak bisa keluar. Lihat, Allah punya cara yang lebih mustahil lagi. Yang menurut saya mustahil saya selamat, tapi Allah punya cara yang lebih mustahil lagi untuk nyelamatin saya. Buktinya selamat walaupun habis tuh semuanya. Yang saya kejar habis semua, nggak tersisa sama sekali. Setiap kali punya dapat uang diinvest perhiasan yang kapan kalau butuh bisa dijual kan tuh. Beli tas, kan perempuan kan gitu ya, senangnya ngoleksi. Dan saya orang kalau udah punya uang saya investin di perhiasan yang kapan bisa dijual, di logam mulia atau di tas yang bermerek itu kan kalau kita butuh bisa kita jual lagi kan gitu. Habis semuanya, Bu, sisain kayak satu ya biar bisa dijual kan gitu ya. Mau yang merek Remes kayak, mau yang merek LP Sukaisi kayak, nggak ada, Bu. Yang merek Gentong juga nggak ada, habis semua. Gucci maksudnya. Habis semua, Bu. Baju-baju semua habis. Tapi saya bersyukur saya masih punya harta yang disisakan oleh Allah. Apa itu harta saya? Anak-anak saya. Ketika itu dalam pandangan saya ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat. Ketika rumah saya habis, baru tuh orang-orang pada bantuin ya, madamin api karena pemadam kebakarannya belum datang. Dan ketika masuk azan subuh, anak saya Abizar tuh, dia yang masih pakai celana pendek, pakai kaos, mukanya celemongan, kaosnya bolong kena api.
Dia nyetopin orang-orang tuh. Om, udah om, biarin aja om. Udah azan, sholat subuh dulu yuk om. Ngajak orang sholat berjamaah, di situ saya nangis, ya Allah ini harta saya. Kan gitu ya. Ini. Semua yang kita kejar dunia Bu gak ada artinya. Buat Allah bisa ngambil ketika itu juga bisa. Maka kehidupan saya berubah 180 derajat. Nol. Tadi Al-Baqarah 155 betul. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan. Ya, takut banget. Anak-anak saya nanya, Umi kita tinggal di mana? Gimana Allah aja sayang. Walaupun terus ada pertanyaan dari anak-anak saya, yang paling kritis di antara anak saya itu Abizar. Yang paling kritis, dia selalu nanya, Allah tuh gak cinta ya sama kita Umi? Hah? Kata siapa? Allah tuh saking cintanya, kalau Allah gak cinta sama kita, kita mati kebakaran kemarin. Ya kenapa abi kita masih muda diambil? Ya karena abi kamu milik Allah, abi kamu milik umat. Ketika abi kamu milik umat, lihat setiap hari 24 jam gak ada sama kamu, kamu adanya sama Umi. Abi kamu milik umat, dakwah ya. Dan abi kamu milik Allah, kapanpun mau diambil silakan. Kan gitu. Harta kita pun semua buat Allah mudah sekali. Ya berarti Allah nggak sayang dong. Masa kalau Allah sayang semuanya diambil sampai rumah dan izi-izinya? Justru itulah kasih sayang Allah. Mungkin baik sangka, oh ada harta yang nggak halal, atau mungkin kita bangga diri dengan harta kita. Kita lalai, kita terlalu cinta dunia, lupa siapa yang harus kita cintai. Betul tadi kata ibu, ke suami bukan cinta, sayang. Karena tugas kita menyayangi hambanya Allah. Suami hamba Allah, kan gitu, bukan cinta, cinta ke Allah. Jangan salah kita meletakkan kata cinta. Bahkan sampai saya Bu faham akhirnya di surat At-Taubah ayat 24, bagaimana akhirnya begitu rumah saya kebakar semuanya. Di situ saya faham, mendapatkan petunjuk di surat At-Taubah ayat 24. Saya bilang, ya Allah, ketika sudah habis, saya mencoba naik lagi masuk ke kamar saya. Semua sudah rata, habis semua yang saya mau, perhiasan semuanya habis. Baju yang banyak banget habis semua. Akhirnya saya cuma duduk di balkon, saya nangis senangis-nangisnya, karena saya kalau nangis nggak mau dilihat orang. Sekalipun sama anak saya nggak pernah nangis di depan anak saya. Nggak. Ya. Akhirnya saya nangis senangis-nangisnya di situ. Baru saya, ya Allah kasih petunjuk dong buat saya supaya saya ini nerima takdir, nggak buruk sangka, walaupun ada asbabnya kan gitu. Yang ngebakar ada, tapi supaya ini ridho nih hati, ikhlas, rela aja. Terbuka deh tuh surat At-Taubah ayat 24, di mana di situ Allah katakan, jikalau bapakmu dulu setelah 1 tahun Uje meninggal, bapak saya nggak lama meninggal, belum ada setahun, malah belum ada setahun Uje meninggal, nggak lama kakeknya anak-anak saya, karena anak-anak saya dekat sekali dengan bapak saya, kan gitu. Nah itu di surat At-Taubah ayat 24, jikalau bapakmu, istri-istrimu, anakmu, rumah tempat tinggalmu yang membuatmu nyaman, harta kekayaanmu, perniagaanmu yang engkau takut kerugian di dalamnya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah peringatan dari Allah. Allah tidak akan memberikan peringatan, petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di situ baru saya sadar, oh ini semua yang saya cintai. Hingga Allah memberikan petunjuknya, tegurannya. Saya sedang ditegur banget Bu sama Allah. Maka perubahan 180 derajat ketika anak saya bertanya, Allah nggak cinta, justru Allah cinta. Ujian ibaratnya kamu nih seperti sebuah besi. Besi mau jadi pisau harus dibakar, harus diasah, ditempa, dibakar lagi, diasah, baru dibentuk jadi pisau. Itu besi. Maka ketika seorang hamba sedang dikasih ujian yang bertubi-tubi dari Allah, Allah akan mengangkat derajat. Allah membentuk karakter seorang hamba ini dengan memperbaiki keimanannya. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah akan dibiarkan begitu saja dengan keimananmu tanpa diuji? Enggak.
Ujian itu untuk mengukur keimanannya kita. Ini. Maka saya memberikan sesuatu yang masuk logikanya dia anak-anak saya. Ibarat ini benda, ada wortel, ada telur, ada biji kopi. 3 benda ini ibaratnya kamu nih. Ketika kamu jadi telur sebelum mendapatkan proses direbus, telur itu keras kulitnya. Tapi begitu dibanting dia akan pecah. Tapi ketika telur itu direbus, dibanting dia hanya retak. Karena isinya sudah keras. Betul nggak, Bu? Apakah kamu mau jadi seperti telur yang tadinya kamu kuat, lalu dihantam kamu jadi pecah? Atau kamu begitu diuji, mengalami proses ujian seperti telur tadi, proses perebusan, direbus dengan air yang sangat panas, dalamnya jadi keras. Lalu ada wortel. Seandainya wortel ini wortel sebelum mengalami proses direbus, wortelnya keras, dipotongnya harus pakai pisau. Tetapi ketika direbus, mengalami ujian perebusan, wortelnya jadi lembek. Apakah kamu mau jadi kayak wortel yang tadinya kamu kuat, tapi begitu diuji kamu malah lemah? Atau kamu seperti biji kopi? Biji kopi ini belum jadi kopi aja, bijinya aja manfaat. Betul nggak? Kalau kita habis nyium parfum banyak, netralinya pakai apa? Biji kopi. Orang nggak suka sama kopi, nggak suka minum kopi, nyium bijinya aja enak, wangi. Tapi biji kopi ingin dihidangkan, diproses, ditumbuk, dihancurin dulu sampai lembut, terus dimasak sampai menguap, aromanya wangi banget. Begitu dinikmatin enak, nggak pakai gula pun juga enak. Itu kopi. Maka kamu pilih jadi yang seperti apa? Jadilah biji kopi. Walaupun gelap, ujianmu banyak, dihantam lagi kanan kiri menghantammu, ya, prosesmu ke Allah bukan ke manusia. Nggak perlu jadi orang lain untuk membuat manusia senang, nggak perlu. Jadi dirimu sendiri saja, tetapi berproseslah baik di hadapannya Allah. Itu yang saya kasih tahu ke anak-anak saya. Hingga akhirnya saya banyak belajar dari anak-anak saya, Bu. Mereka justru yang menguatkan saya. Ini proses. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka jangan kejar dunia, tapi kejarlah yang punya dunia. Kalau kita ngejar dunia kayak makan kuaci, Bu, capek, kenyang enggak, capek iya. Betul nggak, Bu? Ngejar dunia kayak makan kuaci, coba ibu dikasih kuaci 1 piring, habisin coba, kenyang nggak, Bu? Doer iya tuh bibir, ya, pegel ngupasin satu-satu. Itu ngejar dunia. Ngejar dunia kayak ngejar bayangan kita, Bu. Ibu berdiri di depan bayangan kita, terus ibu jalan, yang deketin kita atau ngejauhin kita? Bu, ngejar dunia kayak ngejar bayangan. Ibu berdiri di depan bayangan nih, bayangan ibu sendiri, terus ibu jalan, bayangannya ngikut jalan atau menghampiri kita? Ikut jalan, makin jalan ke sana. Tetapi bagaimana supaya bayangan yang ngejar kita? Gimana caranya, Bu? Putar balik, belakangin bayangan. Ketika kita putar balik badan, bayangan posisinya ada di belakang kita. Terus kita jalan maju, bayangannya ngikutin kita enggak? Ngikutin. Itulah caranya. Ketika kita ngejar akhirat, dunia diikutkan oleh Allah. Allah kita enggak pelit, Bu. Kita punya Allah yang maha kaya. Ya, jadi jangan kejar dunia, kejar yang punya dunia. Dengan ketaatannya kita, jadilah hamba-hamba yang rahman. Kalau sesuai tema pengen menjadi muslimah yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah mah udah pasti cinta sama kita, Bu. Gak ada cintanya manusia yang dibawa sampai yaumil qiyamah. Nanti di yaumil mahsyar kita semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang satu sama lain. Ketika itu, di hari itu, suami nafsi-nafsi, istri nafsi-nafsi.
Istri nggak mikirin suami, nggak nyariin suami ketika itu. Suami nggak nyariin istri, nggak mikirin istri saat itu. Semuanya nafsi-nafsi. Anak nggak mikirin orang tua, nggak nyariin orang tua, nafsi-nafsi. Karena semua di yaumil mahsyar nanti sejengkal matahari ada di atas kepala kita. 7 miliar manusia itu baru umat Nabi Muhammad saja yang kumpul di situ di yaumil mahsyar. Dan semua nanti akan berkeringat. Semua tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang keringatnya naik, ya, membasahi tubuhnya sampai di batas lutut, oh dia masih selamat karena amal ibadahnya. Sampai terus ada yang membasahi sampai naik ke pusar, dia masih selamat. Ada yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing, Bu. Dan kematian adanya di dunia cuma sekali aja. Ketika kita tenggelam dengan keringat kita sendiri, nggak mati, Bu, itu aja terus berulang-ulang. Itu siksa mahsyar, belum siksa nanti di Sirat, belum siksa di mizan. Banyak. Tetapi ketika di yaumil mahsyar, cintanya manusia yang dibawa, yaitu cintanya baginda Nabi Muhammad. Beliau sujud di hadapan Allah memohon, ya Allah, hentikan siksa mahsyar ini, ya Allah, kasihani umatku, sayangi umatku. Umatku ketakutan, umatku kepanasan, umatku kehausan. Tuh, mana ada cinta seorang pemimpin seperti ini, dibawa sampai yaumil qiyamah, dikasih syafaat kita, Bu. Pasti kita dicinta sama Rasulullah, pasti. Rasul gak kepengen kita masuk neraka, Rasul gak kepengen satu umatnya masuk ke dalam neraka. Bahkan ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah mengabarkan bahwa Allah mengobarkan api neraka hari ini dan semua malaikat ketakutan, aku bertabaruk kepadamu ya Rasulullah, aku mendatangimu supaya engkau memohon kepada Allah. Dan Rasul, Bu, bertanya, ya Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana keadaan neraka saat itu. Neraka terdiri dari 7 tingkatan ya Rasulullah. Setiap tingkatan ada penghuninya. Tingkatan pertama yang menghuni di situ orang-orang munafik, selanjutnya orang-orang Yahudi, selanjutnya yang penyembah berhala, penyembah matahari, sampai neraka ke-7 malaikat Jibril diam. Rasul bertanya, ya Jibril, kenapa diam? Neraka ke-7 buat siapa? Ya Rasulullah, maafkan aku, neraka ke-7 Allah ciptakan untuk umatmu yang melakukan dosa besar tapi lupa bertobat kepada Allah. Ketika itu Rasul pingsan, Bu, bayangin, padahal kita yang bikin maksiat, kita yang bikin dosa. Rasul pingsan dengar bahwa neraka ke-7 Allah ciptakan buat kita yang melakukan dosa besar, lupa bertobat sama Allah. Keesokan harinya Rasul tidak mau keluar rumah terkecuali ketika Bilal mengumandangkan azan. Rasul keluar untuk sholat, balik lagi di rumah, berdiam diri di rumah, dihabiskan waktunya untuk memohon kepada Allah, sholat taubat. Hingga para sahabat khawatir dengan keadaan Rasulullah. 3 hari, Bu, Rasul gak mau makan, gak nafsu makan. Gara-gara apa? Mikirin neraka ke-7 buat umatnya. Bahkan Ummu Aisyah di malam hari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau belum istirahat sama sekali, engkau belum tidur. Aku perhatikan dalam satu malam ini engkau sholat 1000 rakaat, engkau bertobat kepada Allah hingga kakimu bengkak. Untuk apa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Bukankah engkau manusia gak punya dosa? Kenapa kau lakukan ini? Tidurlah ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah, Bu? Aku melakukan ini jikalau hari ini ada umatku yang dicabut nyawa oleh Allah, dia belum bertobat kepada Allah, aku jadikan tobatku ini untuk umatku. Nih, cintanya manusia buat kita, cintanya baginda Nabi Muhammad buat kita, pasti beliau cintai. Dan Allah pasti cintai kita, sayangi kita. Sekelas Fir'aun saja, Bu, Allah masih punya rahmat buat Fir'aun. Allah pasti rahmati kita asal kita mau mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadilah orang-orang yang penuh dengan rahmat. Di surat Al-Furqan ayat 63 di situ dikatakan, ya, wa kana min ibadi rahman. Jadilah kamu hamba-hamba yang rahman. Ibadur rahman yang seperti apa? Di ayat 63, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan ketika ada orang yang mencacinya, misalkan menghardiknya,
dia cukup mengatakan salam. Dia cukup mengatakan assalamualaikum, udah nggak usah didebat. Itu orang-orang yang disenengin Allah. Mau dia dicaci, mau dia dihujat, nggak mau berdebat, udah. Ini Allah nyuruh kita seperti ini, pengen jadi muslimah yang dicintai Allah. Wa kana min ibadi rahman, dan jadilah kamu hamba-hamba yang rahman. Cirinya yang pertama, Al-Furqan ayat 63, yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, nggak sombong. Apa sih Bu yang mau disombongin sama kita? Yang kita punya cuma dosa, Bu. Yakin amal kita banyak, yakin. Ketika kita ada dengki sama orang, iri sama orang, hasad sama orang, sombong, habis amalan kita, Bu. Maka yang kita punya cuma dosa. Ada manusia yang nggak punya dosa? Ada di sini yang nggak punya dosa? Boleh maju ke depan, saya kasih hadiah satu lagi tuh. Mau? Gak ada, Bu, semua orang punya dosa. Jadi nggak usah sibuk sama dosa orang, sibuk aja sama dosa kita sendiri. Ya, ini udah. Yang kedua, siapa hamba-hamba yang rahman? Cirinya yang menyibukkan diri di malam hari untuk berdua-duaan dengan Allah. Dia berdiri dalam tahajudnya. Tuh di ayat selanjutnya, baca tuh Bu, di ayat mulai ayat 63 Al-Furqan sampai selanjutnya. Itu hamba-hamba yang dimauin Allah, muslimah-muslimah yang dimauin Allah, hamba-hamba soleh laki-laki yang dimauin Allah, yang rahman, yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. 63 sampai terakhir tuh. Itu ciri-cirinya, dan semoga ada di kita ciri-cirinya, ya. Amin, insya Allah. Perjalanan Isra Mi'raj harus menjadi ibrah buat kita. Ketika Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, ketika Rasulullah dalam 1 tahun berduka, 1 tahun berduka, Bu. Saya juga pernah ngerasain setahun berduka, dukanya 2 kali, kehilangan suami, kehilangan ayah. Rasulullah dalam 1 tahun berduka, kehilangan istri tercintanya dan kehilangan paman tercintanya. Ketika Rasulullah berduka, Allah menghiburnya, diperjalankan, diajak jalan-jalan dengan kendaraan buruk dalam 1 malam, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya Bu, ya, sampai bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah, menyapa Allah, percakapannya itu ada dalam sholat kita. Bangga, Bu, ketika kita sholat, oh ini dialognya Allah dengan kekasihnya. Di mana letaknya, Bu? At-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ketika baginda Nabi berjumpa dengan kekasihnya, dengan sang penciptanya, baginda Nabi memuji Allah. At-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dan Allah pun menyambut, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetapi ketika karena baginda Nabi ini punya rahmat buat kita, Bu, ya, nggak mau sendiri, ingat sama kita, dibalas sama Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ketika seperti itu baru para malaikat menyaksikan 2 kekasih, sang pencipta dan kekasihnya, dan semua malaikat akhirnya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka perjalanan Isra wal Mi'raj perjalanan yang penuh hikmah, ya, mendapatkan oleh-oleh sholat yang harusnya 50 waktu, tetapi kata Nabi Musa, minta diskon lagi deh sama Allah, umatmu gak akan sanggup sholat 50 waktu. Bener, Bu. Coba seandainya sehari kita sholat 50 waktu, Bu, gak ada nongkrong-nongkrong, gak ada ke Tamrin City, gak ada ke Tanah Abang, sehari sholat 50 waktu, Bu. Akhirnya Rasulullah kembali ke Allah minta keringanan, di diskon gede sama Allah, Bu, jadi 5 waktu.
Ketemu Nabi Musa bilang lagi, minta lagi keringanan sama Allah, umatmu gak akan sanggup sholat 5 waktu. Bener, udah dikasih diskon 5 waktu, masih ada orang yang gak sholat, ada orang yang gak mau sholat. Banyak. Doain biar jangan sampai disolatin dia. Sebelum disolatin doain biar mau sholat, kan gitu. Udah pernah aku coba, umatku gak sanggup sholat 5 waktu, kata Nabi Musa. Tapi karena Rasul malu, akhirnya ditetapkan sholat 5 waktu. Ini oleh-olehnya nyelamatin akhirat kita. Maka Isra Mi'raj jadikan ibroh, bawa nih ya kegiatan Rasul ketika Isra wal Mi'raj, ya dapat oleh-oleh ini. Harusnya kita seneng ketika dapat oleh-oleh. Maka yuk jadikan sholat menjadi penolong kita kelak di akhirat, insya Allah. Bagaimana? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya silahkan. Masya Allah, hujan rahmat, hujan berkah. Semoga asbab Allah kabulkan doa kita semuanya. Ada satu doa, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika seorang laki-laki buta menyapa Rasulullah. Laki-laki ini kepingin sembuh dari kebutaannya. Laki-laki ini memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku, sampaikan hajatku ini ke Allah supaya aku sembuh dari kebutaan. Maka Rasul menyuruh dia membaca doa ini. Yuk sama-sama kita baca, lalu pasang niatnya, sampaikan hajatnya. Ini hujan adalah waktu diijabahnya doa ya. Amin, ya. Kita baca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad kepada seorang laki-laki yang buta tersebut. Begitu seorang laki-laki buta ini membaca doa ini, asbab Nabi yang penuh rahmah, Nabi rahmah, maka Allah ijabah doa laki-laki tersebut. Yuk sama-sama semuanya doa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-hayyum qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ya arhamar rahimin, faris 'alal muslimin, ya qawiyyu ya matin, ya dal jalali wal ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikutin Bu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah. Inna tawajjatu bika ila rabbika hajatihi. Silahkan sampaikan hajatnya semuanya ke Allah. Sholli wa salim, hajat semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan untuk kami ya Allah. Wa abwabal, Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah, dan bukakan pintu-pintu keberkahan untuk kami ya Allah. Wa abwaban nikmah, dan bukakan pintu-pintu nikmat untuk kami ya Allah. Wa abwabas salamah, dan bukakan pintu-pintu keselamatan untuk kami ya Allah. Wa abwabal quwah, dan bukakan pintu-pintu kekuatan untuk kami ya Allah. Wa abwabal rizki, dan bukakan pintu-pintu rezeki untuk kami. Wa abwabal jannah, dan bukakan pintu-pintu surga untuk kami. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hujan ini membawa berkah untuk kita semuanya. Amin. Semoga hajatnya Allah kabul semuanya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, sehat afiat. Yang belum punya keturunan
keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, ya. Yang pengen pergi haji umroh Allah berangkatkan haji dan umroh. Yang pengen punya hajat lain Allah kabulkan segala hajatnya, insya Allah. Terima kasih, ini saja dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit tadi mampu membawa ibroh buat diri kita. Silahkan jika ada masih ada pertanyaan, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, pembelajaran yang luar biasa ya. Dari Umi yang ini mudah-mudahan insya Allah menjadi motivasi kita menghadapi bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah. Jadi pulang dari sini banyak perubahannya insya Allah. Jadi bukan pulang ngaji hanya oh iya tadi pokoknya ketemu Umi aja, enggak, tetapi apa yang disampaikan Umi menjadi oleh-oleh dan menjadi amaliyah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini ada beberapa pertanyaan, namun panitia hanya menyediakan 4 pertanyaan Umi. Jadi kita ambil acak aja ya. Ini mungkin ada yang di luar tema juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, mohon maaf saya tidak sebutkan nama ya, karena mungkin ini bisa menjadi untuk menjaga kode etik ya. Saya setiap ingin hadir kajian selalu dikomplain sama orang tua Umi. Dikata orang tua, kamu masih lalai ibadah, kelakuan gak baik, percuma kajian. Bagaimana caranya untuk bicara atau nasihati orang tua agar saya tidak dilarang kajian, hadir atau hadiran ataupun pengajian-pengajian yang lainnya. Jadi sering kena mental. Baik, saya jawab dulu ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika hadir majelis, buat yang tanya tadi bisa disampaikan kepada orang tuanya. Ketika kita hadir majelis taklim ini taman dari taman surga. Setidaknya sebelum kita masuk surga kita udah tenang nih duduk di taman surga. Karena Rasulullah SAW sampaikan ketika engkau melewati taman dari taman surga, duduklah, singgahlah, menikmatilah. Apa taman dari taman surga? Yaitu majelis taklim, pengajian. Dan ketika kita hadir di majelis, Allah berikan 4 hal buat kita. Ini sampaikan kepada orang tuamu ya. Sampaikan begini, Ibu, walaupun saya mungkin belum baik, sholat saya belum benar, tapi ketika saya duduk di majelis, saya pengen berharap 4 hal ini dari Allah. Apa 4 hal ini? 4 perkara ini apa? Yang pertama, nazila alaihi sakinah, Allah berikan ketenangan hati buat orang-orang yang duduk di majelis. Yang pertama, hati saya ditenangkan Ibu ya, karena hati saya milik Allah, supaya Allah terus kasih ketenangan hati buat saya. Yang kedua, ketika kita hadir di majelis, Allah berikan rahmatnya, Allah turunkan rahmatnya. Nih salah satu di hujan tuh rahmat dari Allah. Ini udah hadiah dari Allah nih. Baik sangka, walaupun kita kebasahan, tapi kita basah-basah rahmat. Yang kedua, Allah turunkan rahmatnya. Yang kedua, sampaikan kepada ibumu. Yang ketiga, ketika orang duduk di majelis, barang siapa yang duduk dalam majelis berkumpul sebanyak 50 lebih, 20 lebih, ini mah udah lebih dari 20, lebih dari 50, dan di sana di dalamnya mengkaji ilmu Allah, bertasbih, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka Allah turunkan yang pertama tadi ketenangan hati. Yang kedua, Allah turunkan rahmatnya, nih hujan rahmat Allah. Yang ketiga, Allah hadirkan ribuan malaikat di sini. Ini mata kita nggak bisa lihat, ya, nggak bisa lihat, karena mata kita banyak maksiat. Tapi banyak sekali malaikat-malaikat ada di sini yang Allah hadirkan. Malaikat dihadirkan oleh Allah untuk apa? Mereka mandangin kita semuanya. Oh yang ini ngaji, oh yang ini mainin handphone mulu dari tadi. Oh yang ono ngantuk dari tadi.
yang ono nyenderan di tiang sambil merem. Ya Bu ya, malaikat memandang kita semua. Yang keempat, ketika pengajian selesai, pada pulang semuanya, malaikat pun juga pulang kembali kepada Allah. Dan Allah bertanya kepada malaikat, ya malaikatku, apa yang kalian lihat di sana? Lalu malaikat menyampaikan, mereka semua duduk mengkaji ilmumu, dan mereka bertasbih berzikir kepadamu, dan mereka bersolawat kepada kekasihmu Muhammad. Maka apa kata Allah yang keempat? Allah kasih apa? Ya malaikat, kalau begitu sampaikan kepada mereka, engkau jadi saksi, aku ampuni dosa mereka semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sampaikan kepada ibumu, saya banyak dosa Bu. Jadi ketika saya duduk di majelis, saya kepengen diampuni dosa saya sama Allah, dan jadi asbab hidayah. Semoga Allah kasih hidayah saya. Ibu doain aja, kan gitu ya, insya Allah. Yang selanjutnya, Masya Allah. Yang kedua, ada dua pertanyaan Umi, tapi ada keterkaitannya sih. Yang pertama, bagaimana cara agar anak nurut kepada orang tua ketika disuruh sholat? Dan yang keduanya, Umi mohon tipsnya agar anak-anak mau melaksanakan ibadah puasa dengan senang hati. ya. Yang pertama, bagaimana cara supaya anak nurut sama orang tua untuk sholat? Orang tuanya dulu jangan jadi kayak monster buat anak, cuma bisa nakut-nakutin. Sholat gak? Kalau gak sholat kamu masuk neraka. Bu, kita aja belum dijamin masuk surga ya. Nah, sholat, tetapi kalimat-kalimat yang memberikan penyemangat anak. Kalau anak ditakut-takutin, jadi nanti sholatnya cuma di depan kita aja. Sholatnya karena takut sama kita, sholatnya karena dilihat sama orang tuanya, sama bundanya, sama ayahnya. Tapi ketika dia di luar rumah dengan kegiatannya dia nggak sholat karena nggak ada yang lihat dia. Maka ingatkan tentang Allah. Nah, kamu mau sholat nggak sholat terserah, asal Allah nggak lihat kamu, bukan bunda nggak lihat kamu, tapi Allah nggak lihat kamu. Anak kita akan bingung nggak Bu? Kan Allah maha melihat Umi, mana mungkin. Ya udah, berarti dimanapun kamu, sesibuknya kamu sholat, kan gitu. Jadi jangan menyuruh dengan kalimat yang akhirnya anak-anak kita jadi males. Sholatnya terpaksa, sholatnya karena orang tua. Tapi ingetin, nah Allah ini maha melihat, Allah ini maha mendengar. Kamu mau sholat, kamu mau nggak sholat, Allah nggak butuh sebenarnya, tapi kamu yang butuh. Kamu mau nggak sholat silakan, asal Allah nggak lihat. Anak kita pasti bingung. Maha melihat, berarti dimanapun dia akan sholat. Ya Bu ya, ini. Yang kedua, bagaimana tipsnya supaya puasanya semangat? Ya. Kita ini ibaratnya sebuah ulet Bu, ulet bulu. Kita manusia ini, hamba Allah ini seperti ulet bulu. Ibu kalau melihat ulet bulu kayak gimana Bu? Jijik, terus takut, geli, kayak gitu ya Bu ya. Sugestinya kayaknya gatel aja, padahal belum nempel ulet bulu, tapi karena sugesti kita. Kita ini seperti ulet Bu. Dan ketika seekor ulet yang terjijikan, hamba Allah yang penuh dengan dosa, ketika masuk bulan Ramadan bermetamorfose, ulat masuk ke dalam kepompong, menjadi kepompong. Ya Bu ya, bermetamorfose, dirubah. Akhirnya dari yang tadinya geli, dari yang tadinya jijik, dirubah menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Betul nggak Bu? Kupu-kupu yang indah. Kadang ada orang kaya yang mengkoleksi kupu-kupu. Berapa banyak kupu-kupu yang dikoleksi? Terkecuali kupu-kupu malam. Alhamdulillah koleksi ya, nauzubillah min dzalik. Maka begitulah manusia. Ketika berjumpa dengan Ramadan, kita yang penuh dengan dosa, kita yang jijik ini, kita yang takut dengan dosa-dosa kita, datang Ramadan kita bermetamorfose dari kepompong akhirnya menjadi kupu-kupu, menjadi manusia
manusia yang fitrah kembali. Maka bergembiralah ketika datang bulan Ramadan. Tipsnya, ingat kita banyak dosa. Ajarin anak-anak kita, ya, supaya kita menjadi seperti kupu-kupu. Maka bersenanglah dengan datangnya bulan Ramadan. Puasanya jangan cuma dapat lapar dan haus aja, tapi dapat pahala puasanya juga, kan gitu ya, disemangati. Kenapa ada kemuliaan ketika berbuka dan sahur? Maka sayang, jangan ditinggalkan momen ini. Ketika berbuka, disitulah kebahagiaan orang berpuasa itu, ketika kemuliaannya diberikan oleh Allah ketika berbuka. Doanya diijabah, minta sama Allah apa saja dikabulkan. Jadi buat anak-anak muda, semangat untuk buka puasa dan semangat untuk sahur, karena di dua waktu itu ada kemuliaan dan kebahagiaan dan ijabah doa oleh Allah, ya, insya Allah. Ini karena saya pilih ini karena memang berkaitan dengan Ramadan ini. Bolehkah kita masih mengerjakan puasa qadha Ramadan pada 2 bulan terakhir bulan Ramadan? Misalnya mengerjakannya pada Senin, Kamis di bulan Januari, awal Maret. Pokoknya intinya itu lah. Boleh Pak ya? Boleh nggak ya? Boleh, karena namanya utang harus dibayar. Sebelum masuk bulan Ramadan utangnya udah harus beres, kan gitu. Boleh, ya. Ya. Yang terakhir, bagaimana kita menyikapi problematika muslimah masa kini di era modernisasi, dan bagaimana pula kita menyikapi seorang muslim yang berperilaku sombong. Berperilaku sombong. Ya. Bagaimana sih di akhir zaman ini muslimah ini harus kayak gimana? Ya, ketahuilah bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sudah memuliakan kita. Ketika dulu di zaman jahiliyah, wanita itu sangat hina, wanita nggak dimauin, wanita dilecehkan, anak lahir perempuan, bayi lahir perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Itu di zaman jahiliyah. Dan ketika itu Rasul meminta Allah turunkan satu surat supaya dari surat itu bisa memuliakan kaum perempuan. Turunlah surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin mukminah, anak perempuan mukmin mukminah, untuk mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Supaya apa? Ada 2 kemuliaan di sini. Supaya tidak diganggu dan supaya mudah dikenali. Maka ayat ini menjadi kemuliaan buat kita. Dan sekarang banyak sekali orang gak paham dengan ayat ini. Fungsinya jilbab itu untuk apa? Menutupi aurat kita, ya, menjaga akhlak kita. Banyak sekali anak-anak muda di sana di sosial media pakai jilbab, tapi masih memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan joget-joget yang disengaja, yang menjurus kepada pornografi. Maka kita sebagai orang tua ingetin bu aurat anak-anak kita. Dan kalian anak-anak muda yang paham bagaimana pentingnya menjaga aurat, aurat kita, menutup aurat, menjaga jilbab kita, maka ingat bahwa kalian masih punya orang tua. Ya, kan gitu. Muliain orang tua kalian dengan kalian memuliakan diri, supaya nanti Allah dan Rasulnya muliakan kalian. Ini, ya. Alhamdulillah ya, luar biasa kali, Masya Allah. Ilmu dari Umi, mudah-mudahan tadi saya sampaikan dari awal hingga akhir ada bekal yang dibawa, yang diamalkan. Siap Ibu? Siap. Ini suaranya mana? Jangan kalah dengan suara hujan. Siap? Sekali lagi siap? Oke, kita tarik kesimpulan, Masya Allah, yang luar biasa ya, pembelajarannya dari Umi Bimbing ini, Masya Allah. Yang pertama, kesimpulannya, pada intinya agar menjadi muslimah yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Rasulullah, ya, pada intinya adalah kita berfokus pada amaliyah kita. Kita fokus untuk memperbaiki diri kita, terus untuk menjadi
dengan puasa kita sempatkan, kita fokuskan, sibukkan diri kita dengan dosa-dosa kita, sibukkan dengan diri kita, kesalahan-kesalahan kita, jangan sibuk menilai orang lain. Mengutip ayat yang tadi Umi bacakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kata Allah, kalau kita mencintai Allah, ya, maka diri kita wajib mengikuti apa yang Allah perintahkan. Maka disitulah Allah akan memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, serta Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu kesimpulan dari Umi yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semua, ya. Sebelum doa saya pamit sebagai moderator, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, dari saya pribadi. Maaf dengan segala kesalahan kekurangan saya, pastinya banyak salah kata, kekurangan kata saya, mohon ridhonya. Diridhoi Bu. Ya, terima kasih ya, alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya pribadi, ya, sebagai penyimpul dari acara tadi dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus untuk memperbaiki diri kita, semangat terus untuk mengamalkan apa yang sudah Umi sampaikan, dan mudah-mudahan memberikan limpahan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir doa akan disampaikan oleh doa ini. Mohon maaf ya, mohon ridhonya karena Umi tadi sudah doa. Jadi diularkan, saya tabarukan kepada Umi, ya. Diularkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama tabarukan dan takhusukkan hati kita, menajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa apa yang hari ini kita lakukan, apa yang hari ini kita niatkan, apa yang hari ini kita ucapkan, mudah-mudahan mendapatkan limpahan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, serta diri kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil